Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semangat pagi, anak-anak kelas 11 MIPA, yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertemu kembali di PJJ Akidah Akhlak ya, kelas 11. Mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan soal PH3 ya, tentang menghindari akhlak tercela di e-learning ya, dan setelah saya lihat hasilnya memang belum memuaskan ya, artinya lebih dari separuh di antara kalian nilainya masih di bawah KKM. Ya, artinya ketika bicara PJJ ini ternyata memang hasilnya masih belum memuaskan. Ya. Makanya hari ini di samping kita belajar untuk lanjut pada KD4 tentang adab berpakaian, kemudian berhias, kemudian adab perjalanan, dan adab bertamu dan menerima tamu. Nanti Ananda yang nilainya masih di bawah KKM, nanti akan Bapak riset untuk e-learning-nya, kemudian nanti kalian yang merasa nilainya di bawah KKM untuk mengulang sekali lagi untuk mengerjakan soal PH3 di e-learning. Bila masih mengulang lagi, ternyata juga hasilnya masih belum mencapai KKM, nanti berarti akan diadakan remedial tes lagi yang kedua dengan soal yang berbeda, itu soal esai ya. Ini yang perlu saya sampaikan dari awal belajar pada hari ini. Nah, anak sekalian, bahwa hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab berpakaian, kemudian berhias, kemudian ada perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Dia merupakan KD4 yang harus kita sama-sama pelajari dan kita kuasai. Yang pertama adalah adab berpakaian ya. Maaf, mari sebelum itu kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adab berpakaian. Al-Quran menggunakan 3 istilah untuk berpakaian. Ada libas, ada siap, dan ada sarobil. Ya. Kata libas di Quran disebutkan sebanyak 10 kali, kemudian siap 8 kali, kemudian sarobil 3 kali. Libas itu pada umumnya adalah punya arti penutup ya. Yaitu ini adalah sesuai dengan fungsi pakaian, yaitu menutup atau sebagai penutup. Nah, kata libas ini digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Nah, kemudian yang kedua, pakaian dinamai siap atau saub, karena ide dasarnya adalah bahan-bahan pakaian agar dipakai. Nah, kata sarobil berarti adalah pakaian dalam. Dalam artian apapun bahannya ya. Jadi ada mungkin kaos dalam, ada kemudian daleman, kemudian CD gitu ya, dan lain sebagainya. Ini namanya adalah sarobil. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, dasar sejarah diperintahkan kita semua memakai pakaian atau memakai baju ini dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22 ya. Nanti boleh kalian lihat di surah Al-A'raf ayat 20 sampai 22, surah ke-7 ya.
ayat 20 sampai 22. Nah, menutup aurat ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia ya sejak zaman Adam dan Hawa di surga. Namun karena godaan setan, kemudian aurat Adam dan Hawa adalah terbuka. Ya. Dengan ditutupnya aurat, ya, dengan tutupnya aurat itu adalah merupakan tabiat manusia untuk menutup auratnya. Ya. Jadi ketika kemudian auratnya itu terbuka, ya, dengan sejarah Adam dan Hawa digoda oleh setan, ketika orang kemudian suka membuka auratnya itu adalah tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Ini sekarang banyak orang ya yang suka memamerkan auratnya, membuka auratnya itu adalah merupakan tanda-tanda kehadiran setan adalah terbukanya aurat. Ya, makanya kalian semua, maaf ini ya, baik lagi perempuan, batas auratnya harus ditutup. Kalau laki-laki itu antara pusar sampai lutut. Ya. Kalau perempuan adalah dari seluruh anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi ketika kalian semua merasa bangga dengan aurat terbuka, itu artinya adalah merupakan tanda-tanda kehadiran syaitan yang terkutuk. Oke. Fungsi pakaian. Nah, fungsi pakaian ini pertama sebagai penutup aurat. Aurat itu terambil dari kata ar, yang berarti adalah onar atau aib atau tercela. Artinya adalah karena keburukan yang dimaksud adalah eh, ada celah atau ada aib atau ada hal yang harus ditutup oleh kita semua. Jadi ketika kita kemudian membuka aurat kita, artinya kita sudah membuka aib kita, menjadi kita tercela gitu ya. Makanya sebenarnya orang-orang yang suka membuka aurat, membuka aibnya, membuka hal yang harus tutup, berarti ya menjadi orang-orang yang tercela. Ya. Oke. Bahkan dalam sejarah itu ya dalam kisah itu yang namanya sahabat Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah melihat auratnya sendiri. Tidak pernah beliau melihat auratnya sendiri atau kemaluannya sendiri. Ini saking hati-hatinya seorang Ali bin Abi Thalib. Ya. Apalagi kemudian sampai dilihat oleh orang lain. Ya, itu jelas merupakan sesuatu yang tercela. Jadi fungsi pakaian pertama adalah sebagai penutup aurat. Nah nih, ini ada hadis yang Rasul sabdakan sebagai pedoman buat kita semua ya. Hindarilah telanjang karena ada malaikat yang selalu bersama kamu, yang tidak pernah karena ada malaikat yang selalu bersama kalian, yang tidak terpisah dengan kalian, dengan kamu, kecuali ketika ke kamar belakang atau kamar mandi atau WC ya, dan ketika seorang berhubungan suami istri ya. Ini ketika di luar itu maka malaikat selalu bersama kita, mengawasi kita. Maka malulah kepada mereka dan hormatilah mereka. Ya. Jadi ini perlu kalian pahami, tidak sembarangan membuka aurat. Ya. Karena ada hadis lain dikatakan, apabila salah seorang dari kalian berhubungan suami istri ya dengan suami istri, maka kemudian janganlah sekali-kali keduanya telanjang bulat. Ya. Ada kain yang harus menutupinya, gitu ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Nah, kemudian sekalian, dalam hal pakaian wanita ini dikenal juga istilah jilbab, yang berarti adalah segala macam jenis selendang atau kerudung yang menutupi kepala kecuali muka,
ya. Kemudian menutup leher, punggung dan dada wanita. Jilbab juga dipahami segala jenis pakaian seperti gamis, kemudian long dress, kebaya dan pakaian wanita bagian luar yang menutupi semua tubuhnya. Jadi kalau namanya jilbab kemudian sekarang misalnya masih terlihat lekukan tubuhnya, dadanya, secara hukum agama ini masih belum tepat. Ya. Jadi jilbab, kemudian pakaian-pakaian wanita itu harus menutup tadi ya, menutup dari leher, kemudian punggung, dadanya ya, kecuali mukanya ya, sampai ke bawah sampai pada kaki. Nah, busana muslimah atau busana bagi seorang wanita muslimah itu harus memenuhi minimal 4 kriteria atau 4 syarat ya. Pertama adalah tidak jarang atau transparan dan ketat. Jadi kalau kalian pakai jilbab cuma masih pakai celana ketat, kaos ketat ya, pakai celana jeans dan sebagainya, ini berarti sudah menyimpang dari aturan agama. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Jelas ya. Yang ketiga, tidak menyerupai busana khusus non-muslim. Nah, seperti apa ini muslim? Misalnya kita melihat pakaiannya para pendeta, para apa namanya, biarawati gitu ya. Nah, kita tidak boleh menyerupai pakaian-pakaian mereka. Kemudian yang keempat adalah pantas dan sederhana. Ya, jadi tidak berlebihan, tidak bermewah-mewah, ya, tapi yang sewajarnya saja pakai baju yang tidak kemudian bermewah-mewah. Ini adalah syarat atau kriteria busana bagi seorang muslimah. Oke. Nah, fungsi kedua apakah adalah sebagai perhiasan. Jadi Islam itu sebenarnya memang tidak melarang kita berhias ya. Karena uh, Allah itu adalah jamil, ya, yuhibbul jamal. Jadi Islam itu adalah menyuruh kita semua untuk berhias dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari keindahan dan kebersihan. Ya. Makanya kenapa kemudian Rasulullah itu sangat suka memakai pakaian warna putih, ya. Bukan karena warna ini lebih sesuai dengan apa namanya iklim panas, ya. Tapi juga karena warna putih merupakan pakaian yang bisa segera menampakkan kekotoran, sehingga pemakainya itu akan segera terdorong untuk mengenakan pakaian yang bersih. Gitu ya. Artinya kalau putih, ketika terkena noda, maka akan segera ketahuan kotorannya. Maka Rasulullah suka memakai pakaian yang warna putih. Oke. Nah, berhias itu merupakan sebuah naluri manusia ya. Jadi ketika kita semua adalah berhias, itu adalah artinya setelah kita pakai pakaian, kemudian kita berhias ya dengan sebaik dengan rapi, itu sudah merupakan perintah dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 32 Allah menjelaskan di sana adalah menjelaskan karena kita semua ke masjid nih mau sholat mau beribadah maka harus menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya ya dan tidak asal-asalan ya, ketika sholat nih. Makanya kita semua ketika mau sholat usahakan pakaian yang dipakai adalah pakaian yang terbaik, pakaian yang suci, yang bersih, yang dipastikan menutup auratnya. Ya. Jadi, maka sampai kemudian disuruh berhias dengan pakai minyak wangi, pakaian yang bagus, meskipun tidak harus mahal. Yang ketiga melindungi bencana nih ya. Jadi pakaian itu juga bisa melindungi dari bencana yang akan dialami oleh kita semua. Ini dalam surah An-Nahl ayat 40 ayat Nahl ayat 81 ya. Bahwa pakaian bisa melindungi dari bencana. Ya, keempat menjaga petunjuk identitas. Ini. Jadi orang yang berpakaian, maka ketika dia ini menjadi apa namanya identitas bagi seorang muslim.